Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Suminto MPDI, selaku dosen mata kuliah studi ayat dan hadis ekonomi. Perkenalkan, nama saya Rima Aryani, NIM 1860402232122, kelas ES2C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah studi ayat dan hadis ekonomi. Di video kali ini saya akan menghafalkan 5 ayat Al-Quran dan 5 ayat hadis tentang masing-masing tema pada materi. Yang pertama yaitu ayat Al-Quran tentang riba yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua yaitu ayat hadis tentang riba yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wa matma'uhu haramu wa mashrabuhu haramu wa malbasuhu haramu wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Yang artinya, wahai Rabbku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim nomor 1014. Yang selanjutnya yaitu ayat Al-Quran dan ayat hadis tentang etos kerja. Ayat Al-Quran tentang etos kerja. Dalam Islam kita dianjurkan untuk bekerja dengan niat yang ikhlas. Seperti yang tersebut dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dengan demikian dapat disimpulkan walaupun pekerjaan itu formalnya duniawi, tetapi hakikatnya bernilai ibadah jika disertai niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ayat hadis tentang etos kerja yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man amsaka lam min amali yadihi amsama ghafuran lahu. Yang artinya, barang siapa yang merasa letih di malam hari karena bekerja, maka di malam itu ia diampuni. Hadis riwayat Ahmad nomor 10. Yang selanjutnya yaitu ayat Al-Quran dan ayat hadis tentang filantropi atau sikap dermawan. Ayat Al-Quran tentang filantropi atau sikap dermawan yang terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La tanalu albirra hatta tunfiku mimma tuhibbuna wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Yang selanjutnya ayat hadis tentang filantropi atau sikap dermawan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzubbu'an aqradikum bi amwalikum. Yang artinya, lindungilah kehormatan kalian dengan harta benda kalian. Hadis riwayat Al-Khatib. Yang selanjutnya yaitu ayat Al-Quran dan ayat hadis tentang manajemen. Ayat Al-Quran tentang fungsi manajemen yaitu perencanaan yang terdapat pada surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsu ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat hadis tentang perencanaan dari suatu kegiatan manajemen yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbu idza amila ahdukum amala ayyutkinah. Yang artinya sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itkon, yaitu tepat, terarah, jelas, tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Yang selanjutnya yaitu ayat Al-Quran dan ayat hadis tentang akad transaksi. Al-Quran menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi. Seperti yang tersebut dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu awku bil uqud, yang artinya wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu. Ayat hadis tentang akad transaksi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anhu qala naha sallallahu alaihi wasallam anin najshi, yang artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang berjualan dengan najasi atau memuji barang dagangan secara berlebihan. Hadis sahih menurut Tirmizi. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.